Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Habib, NIM 22043070. Berasal dari prodi akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum jaminan. Lembaga hukum jaminan. Lembaga hukum jaminan adalah lembaga keuangan khusus yang berperan mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha serta meningkatkan akses bagi dunia usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, sesungguhnya telah ditentukannya adanya suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat dibebankan kepada hak atas tanah dan lembaga hak jaminan tersebut atau disebut hak tanggungan sesuai pasal 51. Ruang lingkup hukum jaminan. Hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang hak jaminan kebendaan yang mencakup hak jaminan benda tak bergerak dengan hak jaminan benda bergerak. Lembaga hukum jaminan benda merupakan tanggung jawab. Hak jaminan benda bergerak yaitu Qadai atau Firdausi. Jenis-jenis jaminan. 1. Jaminan perorangan. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seseorang berpiutang atau kreditor dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhi kewajibannya si berutang. Jaminan kehendak. Suatu tindakan berupa sesuatu penjaminan yang dilakukan oleh si kreditor terhadap debitornya atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban si berutang. Lembaga jaminan di Indonesia adalah hak yang dibebankan pada hak atas tanah beserta benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah. Sejak UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mulai berlaku, sesungguhnya telah ditentukan bahwa akan diatur mengenai hak dan tanggung sebagai hak yang memberi jaminan atas tanah dan benda-benda di sekitarnya. Ciri-ciri hak tanggungan. 1. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya. Pasal 1 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. 2. Selalu mengikuti objek yang dijamin. Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan. Mempunyai asas spesialitas dan asas publitas. Hak asas tanggungan. Asas publitas pasal 13 ayat 1. Pemberian hak tanggungan wajib berdasarkan pada kantor pertahanan. Asas spesialitas Undang-Undang Hak Tanggungan pasal 11 ayat 1. Ketentuan ini menetapkan isi yang bersifat wajib untuk sahnya akta pemberian hak tanggungan. Asas tidak dapat dibagi-bagi. Terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi kecuali jika diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan. Objek hak tanggungan. Menurut pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan bahwa hak atur tanah dapat dibebani tanggungan yaitu hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah milik negara, hak pakai atas tanah milik, hak rumah susun dan hak milik atas satuan, hak atas tanah seperti bangunan, tanaman, dan hasil karya yang ada. Proses pembebanan hak tanggungan. Tahapan pemberian hak tanggungan dan tahapan pendaftaran. Akta pemberian hak tanggungan, APHT, dan janji-janji yang terkandung di dalamnya. Menurut pasal 11 ayat 1, akta pemberian hak tanggungan ini wajib memuat hal-hal berikut. Nama dan ide pemegang dan pemberi hak tanggungan, domisili pihak-pihak, menunjukkan secara jelas utang yang dijamin sebagaimana dalam pasal 3 dan pasal 10 ayat 1, nilai tanggungan, dan uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan. Janji yang dimaksud adalah pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan. 1. Janji yang membatasi kewenangan pemberian hak tanggungan untuk menyewakan objek hak tanggungan. 2.
Janji yang membatasi kewenangan pemberian hak tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susun objek hak tanggungan. 3. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk mengelola objek hak tanggungan berdasarkan penetapan kedua pengadilan. 4. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk menyelamatkan objek hak tanggungan. 5. Janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atau kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitur cedera. Hapusnya hak tanggungan. Hak tanggungan dapat dihapus dengan alasan sebagai berikut. Dimuat dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. Dilepasnya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Eksekusi hak tanggungan. Ciri khusus hak tanggungan sebagai hak jaminan atas tanah adalah mudah dan pasti pelaksanaannya eksekusinya. Eksekusi hak tanggungan adalah apabila debitur cedera janji, maka objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemegang hak tanggungan berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk pelunasan hutang dengan hak mendahului dari kreditur lainnya. Terdapat dalam pasal 21 ayat 1. Menurut pasal 1150 KUHP Perdata, suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya. Jaminan gadai dilakukan oleh lembaga pengadaian. Pengadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat yang corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1950. Mengenai gadai diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1161. Saat terjadinya gadai, tahapan 1. Tahapan pertama, perjanjian pinjaman uang dengan janji sanggup untuk memberikan benda bergerak sebagai jaminannya, bersifat konsesual dan obligator. 2. Tahapan kedua, penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerimaan gadai. 1. Sifat gadai. Sifat gadai adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan atas prinsip pengelolaan perusahaan. 2. Tujuan gadai. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Step 1. Calon peminjaman collaborator, menyerahkan barang bergerak miliknya atau orang lain. Step 2. Barang yang diserahkan padanya harus disertai keterangan singkat mengenai identitas peminjaman dan tujuan penggunaan kredit. Step 3. Barang atau jaminan ditaksir oleh juru taksir dan ditentukan taksiran harganya. Step 4. Peminjam dapat langsung menerima pinjaman dari kasir. Pengertian firdausi. Firdausi adalah hak jaminan atas benda bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, sebagai dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 yang tetap berada dalam penguasaannya. Prinsip-prinsip firdausi. 1. Bahwa secara real pemegang firdausi hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya. 2. Hak pemegang firdausi untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada awan prestasi dari pihak debitur. 3.
Apabila utang sudah dilunasi, maka objek jaminan Firdausi mesti dikembalikan kepada pihak pemberi Firdausi. 4. Jika hasil penjualan dalam kurung eksekusi barang Firdausi melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus diberikan kepada pemberi Firdausi. Syarat-syarat syah, peralihan dan pemberian hak dalam Firdausi. Menurut Munir Fuadi, dilakukan melalui 3 fase yang dikenal dengan constitutum, persesorium, yang terdiri dalam 3 fase, yaitu fase perjanjian obligator, fase perjanjian kebendaan, fase perjanjian pinjam pakai. Akta dan jaminan Firdausi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Harus berupa akta notaris. 2. Harus dibuat dalam bahasa Indonesia. 3. Harus berisi sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut. 1. Identitas pemberi dan penerima Firdausi. 2. Mencantumkan hari, tanggal, dan jam pembuatan akta Firdausi. 3. Nilai peminjamannya. 4. Nilai benda yang menjadi objek jaminan Firdausi. Jaminan Firdausi dapat dihapus karena beberapa alasan. 1. Hapusnya utang yang dijamin oleh jaminan Firdausi. 2. Pelepasan hak atas jaminan Firdausi oleh penerima Firdausi. 3. Musnahnya benda yang menjadi jaminan Firdausi. Eksekusi Firdausi. Secara flat eksekusi dengan memakai titel eksekutorial, yaitu melalui penetapan pengadilan. 2. Secara parate eksekusi, yaitu dengan menjual benda yang dijadikan objek jaminan Firdausi di depan pelanggan umum tanpa memerlukan penetapan pengadilan. 3. Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur sendiri. Selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.